Halo semuanya, ini adalah pertemuan ke-15 ya, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saya akan langsung share materinya. Oke, kita buat pennya dulu dikeluarkan ya. Ini ya, hari ini atau saat ini video ini adalah pertemuan ke-15 ya. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan topiknya adalah usability testing ya. Ini adalah metode validasi empiris untuk ngecek apa? Untuk ngecek antarmuka interface dengan pengguna yang real. Dicoba langsung ke orang penggunanya ya. Tekniknya namanya think aloud. Kita bahas juga nanti skenario-skenario tugasnya dan perhitungan skornya kayak apa. Nah, saya balik lagi ke sini. Ini sudah kita bahas di pertemuan 14 ya. Kenapa sih harus diuji? Karena ada gap of perception. Jadi apa yang dianggap mudah gitu oleh kita kadang-kadang ya sebagai developer, desainer, programmer, itu belum tentu mudah setelah dicoba dipakai di pengguna realnya. Ya, jadi ada mitos ini nih. Aplikasi ini udah sempurna karena tim kami ini bisa mengoperasikannya. Kita udah coba nih, nggak ada error. Tapi realitanya di lapangan ada yang namanya bias keakraban. Karena desainer ini ya mereka yang buat gitu ya. Sehingga diperlukan pengujian eksternal untuk menemukan yang namanya blind spot, sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh pengembang tapi bisa dilihat oleh pengguna langsung ya. Misalnya kebingungan navigasi, hambatan aksesabilitas, dan lain-lain. Jadi ada dua pendekatan ya. Evaluasi berbasis ahli, expert base atau heuristik, itu pakai aturan-aturan dari pakar UI UX, ini yang sudah kita bahas di pertemuan 14 ya. Dan sekarang pertemuan 15 ini kita bahas evaluasi berbasis pengguna atau user base-nya langsung ya. Mengamati pengguna nyata saat menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk mencoba aplikasi atau web ya. Nah, jadi validasi empiris antarmuka ini sebenarnya kenapa sih? Ini adalah ya pengamatan interaksi langsung ya. Interaksi pengguna langsung ini merupakan pilar utama ya, jadi penting banget ini. Ada dua prinsip ya. Pertama, observasi perilaku real ya. Jadi usability testing atau UT ini adalah pengujian kegunaan di mana pengguna targetnya nyobain langsung melakukan tugas nyata di aplikasi sementara. Tim penilainya mengamati, mencatat kesalahan dan mengukur reaksi kognitif mereka ya. Jadi selama mereka mencoba itu diamati oleh tim kita gitu ya. Dan mereka juga nanti harus mencoba dan ada semacam kuesioner yang harus diisi ya. Jadi metode ini nih untuk membuka bias desain supaya nggak ada bias ya. Metode ini bertujuan untuk menyingkap blind spot ya, titik-titik yang ketutup gitu atau kelemahan alur interaksi yang dilewati atau yang terlewatkan oleh desainernya. Karena apa? Karena ya desainernya udah familiar banget dengan apa yang dibikin ya. Jadi itu ada namanya bias keakraban. Sedangkan kalau pengguna baru, ya itu mereka baru coba. Mereka pasti bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Dan mereka memberikan perspektif yang jujur di situ. Nah, metodenya apa? Namanya think aloud ya. Jadi posisinya kayak gini nih. Ini fasilitator ini adalah tim kita, tim pengembang ya. Sedangkan di sebelahnya nih duduk eh, partisipannya atau respondennya ya. Jadi di sini ada laptopnya yang mereka coba atau bisa juga HP gitu ya, mobile. Lalu fasilitatornya dia punya external monitor. Dan ada lembar-lembar kerja di sini ya. Jadi metode think aloud ini adalah verbalisasi proses berpikir. Maksudnya gini, apa yang dipikirkan oleh si responden atau partisipan ini
itu dicoba kita tangkap. Harus diucapkan oleh ini apa sih yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Itulah ya. Jadi dari yang tadinya di kepala mereka yang dipikirkan menjadi sesuatu yang verbal, yang bisa didengar, bisa ditulis ya. Jadi ada aturan emasnya nih untuk pengujian kegunaan ini. Minta responden ini atau partisipan tadi untuk terus menyuarakan isi kepala mereka selama melakukan interaksi aplikasi. Kemudian fasilitatornya yang merekam itu dicatat ya. Jadi apa yang dieksplor? Eksploratif motif ya, yang pertama. Memahami alasan kenapa pengguna ngeklik tombol yang itu, tombol tertentu ya. Terus saat bingung, kenapa mereka bingung? Nah, kenapanya ini, mengapanya ini, itulah yang perlu dicatat ya. Lalu yang kedua adalah mendokumentasikan harapan ya. Jadi kalau mereka misalkan mereka ngekliknya salah, mereka bingung, sebetulnya kan mereka berharap sesuatu. Saya tuh kepinginnya gini, tapi kok keluarnya ini. Nah, itu juga yang harus ditulis. Jadi, mendokumentasikan harapan ini untuk mengetahui apa yang mereka harapkan terjadi sebelum aksinya diklik ya. Jadi mereka mau ngeklik ini, mereka tuh pasti punya tujuan kan. Nah, apa itu? Itulah yang dicatat. Yang ketiga adalah prinsip ketiga, minimalkan distraksi ya. Jadi si fasilitator ini walaupun mendampingi duduknya sebelahan, tapi dilarang mendikte, dilarang membantu, atau dilarang menginterupsi jalan proses berpikir verbalnya si partisipan ya. Jadi amati aja, catat aja. Kecuali kalau mereka tanya, ya baru dijawab gitu ya. Tapi jangan jangan didikte, jangan diarahkan ya. Itulah metode think aloud dengan 3 aturan ini. Nah, untuk skenario-nya kayak apa? Sebetulnya ini perlu kita rancang ya. Yang pertama ini ya, hindari instruksi mendikte, leading ya. Jangan sebutkan nama tombol secara langsung. Ini contoh yang jelek nih, contoh yang salah nih. Silahkan klik tombol filter di pojok kiri atas dan pilih opsi batik. Nggak boleh gitu ya. Kita kasih petunjuknya kayak gini aja. Fokus aja pada tujuan alami behavioral yang memang mereka menjadi motivasi untuk menggunakan ya. Contohnya nih, tolong selesaikan pencarian kemeja formal untuk wisuda beranggaran di bawah 250.000. Atau dalam bahasa sederhananya gini, partisipan, Bapak atau Ibu, Akang, Teteh, tugas Anda adalah membeli atau mencari kemeja formal untuk wisuda. Budgetnya berapa? Di bawah 250.000. Nah, terus mereka akan mencoba kan aplikasi itu. Itu ya. Jadi jangan ditunjukin klik ini, klik itu, tapi tugasnya aja. Kemudian, tetapkan kriteria sukses yang jelas. Setiap skenario tugas itu wajib punya titik akhir penentu, sukses atau gagalnya ya. Itu karena apa? Yaitu untuk mendapatkan angkanya, metrik kuantitatifnya. Ya. Lalu gunakan bahasa sederhana, ya. Hilangkan istilah-istilah teknis UI UX supaya partisipannya nggak merasa lagi wah ini mah lagi diuji nih, lagi ujian, jangan gitu. Gunakan bahasa sederhana saja, ya. Nah, biasanya atau patokannya ya sebenarnya cara-cara ini, riset empiris ini itu bisa menunjukkan 85% masalah itu udah beres kalau memang masalah mayornya itu terdeteksi. Misalnya gini, kita punya 5 orang partisipan ya. Itu tuh sudah bisa cukup menggambarkan 85% masalah itu tergambarkan dengan kita minta bantuan 5 orang responden. Gitu ya. Nah, ada angka ambang batas kelayakan sistem usability scale ini ya atau SUS ini ya. Jadi standarnya gini. Ini adalah kuesioner objektif ya, standar industri dengan 10 butir pertanyaan setelah mereka mencoba. Ya, mereka cobain dulu habis itu kasih kuesioner isinya 10 pertanyaan. Nah,
nilai rata-rata minimal kelulusan si aplikasi itu ya, bukan orang respondennya, tapi si aplikasi atau web tadi itu di angka 68. Artinya apa? Kalau nilai hasil kuesionernya itu udah di atas 68, ya itu udah lumayan lah, udah bisa dipakai gitu ya. Tapi detailnya nanti kita akan lihat. Nah, ngitungnya gimana? Nah, ini rumusnya. Jadi, ada yang namanya penilaian pertanyaan ganjil sama pertanyaan genap. Ini mungkin kelihatannya rumusnya serem gini ya, tapi sebenarnya sederhana aja ya. Ada nomor pertanyaan kan nomornya 10 tuh, ada 10 pertanyaan. Yang ganjil berarti pertanyaan nomor 1, 3, 5, 7, 9 kan. Itu isinya kalimatnya kalimat positif. Sedangkan pertanyaan di nomor yang genap, pertanyaan nomor 2, 4, 6, 8, 10, itu pernyataannya negatif. Nah, nanti ngitungnya beda. Kalau di nomor-nomor yang ganjil, pakai yang ini, yang ganjil, yaitu nilai jawabannya dikurangi 1. Misalnya pertanyaan nomor 1, bla 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 gitu ya. Mereka kasih nilai kan antara 1 sampai 5. Katakanlah nilainya 3 dikasih sama si responden ini. Di sini dimasukin 3 itu kurang 1 dulu jadi 2 gitu di sini. Tapi untuk pertanyaan yang genap, rumusnya beda lagi, yaitu 5 dikurangi jawaban tadi. Misalkan pertanyaan nomor 2 yang genap tadi, jawabannya juga di angka 3, nilai di sini adalah 5 dikurang 3, yaitu 2 ya. Baru nanti keseluruhannya setelah dijumlah dikali 2,5. Ini contohnya kayak gini detailnya nih. Ya. Contoh perhitungan SUS ini ya. Questionnaires punya 10 pertanyaan ya dengan skala Likert ya 1 sampai 5. 1 itu apa artinya? 1 sangat tidak setuju. 5 itu sangat setuju ya. Pertanyaan nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 itu bernada positif. Contohnya, saya rasa aplikasi ini mudah digunakan. Nah, itu kan positif kan? Tapi yang di pertanyaan yang genap, nomor 2, 4, 6, 8, 10, itu kita bikin bernada negatif. Contohnya ini, saya rasa aplikasi ini terlalu rumit, terlalu ribet. Nah, gitu ya. Nah, terus rumusnya ini, karena dia memang nadanya satu positif, satu negatif, cara ngitungnya juga beda-beda. Untuk pertanyaan ganjil, skornya adalah nilai jawabannya dikurangi 1. Tapi untuk pertanyaan yang genap, skornya adalah 5 dikurangi nilai jawaban. Ya. Lebih jelas lagi contohnya kayak gini. Ini contoh kuesionernya ya. Ada 10 pertanyaan ya. Yang ganjil itu positif. Coba kita lihat. Saya rasa saya akan sering menggunakan aplikasi ini. Nah, positif kan? Nadanya ya. Yang nomor 3, saya rasa aplikasi ini akan sangat mudah digunakan. Ya, positif juga nih. Nomor 5 kita lihat. Saya rasa berbagai fungsi dan fitur dalam aplikasi ini terintegrasi dengan sangat baik. Nah, positif juga kan? Nah, tapi kita lihat yang genap, yang kalimatnya negatif ternyata ini. Nomor 2 kita lihat nih. Saya merasa aplikasi ini terlalu rumit, padahal bisa dibuat lebih sederhana. Nah, lalu yang nomor 4, saya rasa saya membutuhkan bantuan dari orang teknis atau ahli untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, negatif kan? Yang nomor 6, saya merasa banyak hal yang nggak konsisten di sini. Misalnya perpindahan halaman atau bentuk tombolnya. Jelek banget misalnya gitu ya. Nah, setiap pertanyaan ini responden mesti kasih nilai. Sangat tidak setuju, 1. Tidak setuju, 2. Kalau netral gitu, 3. Kalau setuju, 4. Kalau sangat setuju, 5 ya. Masing-masing ada nilainya. Nah, sekarang contoh penilaiannya kayak gimana? Kayak gini. Misalnya nih, kita tanya ke satu responden dulu ya, partisipan A nih. Ini jawaban partisipan A kayak gini. Yang nomor 1 jawabannya dia kasih nilainya 4 ya. Lalu skornya karena ini nomor 1 adalah yang ganjil, maka 4 dikurangi 1 yaitu 3. Yang kedua, pertanyaannya kan negatif ya. Ternyata dia kasih nilainya 2. Maka skornya adalah 5 dikurang 2. Sehingga hasilnya 3.
Sama yang ketiga dan keempat juga. Ini nomor ganjil, ya. Dia skornya dapat 5, maka cara hitungnya 5 kurang 1, yaitu 4. Yang pertanyaan keempat, ini negatif, ya. Dia ternyata si responden A tadi ngasih nilainya 1, maka skornya adalah 5 kurang 1, yaitu 4. Dan seterusnya begitu, ya. Kemudian ini dijumlah, ya. Nah, setelah dijumlah, dapatlah ini. Total jumlahnya dapat 34. Lalu berikutnya kita kalikan dengan 2,5. 34 tadi dikali 2,5, maka hasilnya adalah 85. Nah, angka 85 ini kan baru dari satu responden. Nah, misalnya ada 3 orang responden, ini contohnya 3 ya, tapi bagusnya 5 sih sebenarnya ya. Tinggal cari rata-ratanya aja. Responden A ini nilainya kan tadi 85. Kemudian yang B misalkan ya 70, yang C misalkan 67,5. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 74,16. Nah, 74,16 ini masuknya kategori apa? Kita udah punya standar ya di SUS ini. Skornya kalau lebih dari 80,3 itu grade-nya A, acceptable, sangat baik ya. Pengguna sangat menyukai interaksinya. Tapi kalau nilainya antara 68 sampai 80,3, acceptable, nilainya B. Ya, baiklah, layak rilis. Kalau skornya ternyata antara 63 sampai 67,5, nah itu marginal, rata-rata lah nilainya C gitu ya. Perlu perbaikan minor. Kalau skornya cuma antara 51 sampai 62, itu grade-nya D, marginal low. Perlu perbaikan mayor. Kalau di bawah 51, wah itu udah nggak bisa diterima, udah F itu udah nggak lulus, gagal ya. Wajib dirombak total si aplikasi atau desain aplikasi atau web tadi ya. Nah, dengan contoh yang tadi, karena rata-ratanya 74,16, maka masuk kategori yang ini ya, B. Baik, layak rilis. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Dan ini perlu kalian lakukan di perbaikan aplikasi web yang sudah kalian redesign tadi ya. Jadi selain pakai heuristic test, pakai panduan dari ahli, tetap perlu dilakukan eh, tes langsung ke pengguna ya. Jadi live testing nih, uji draft purwarupa atau prototipe yang kelompok kalian bikin ya ke responden di luar kelas. Ya, ke orang awam lah gitu ya. Jangan ke teman sekelas, tapi ke orang lain ya di luar program studinya. Yang mereka latar belakangnya bukan programmer atau desainer gitu ya, supaya mereka fair ininya ngasih nilainya. Ya. Jadi pertama siapkan skenario ya. Minimal 3 skenario tugas terarah yang mewakili alur kerja fungsionalitas ya. Lalu cari partisipan, cari 3 atau sampai 5 lah ya responden asli yang sesuai dengan persona ya di awal. Lalu kasih feedbacknya, gunakan teknik tinggal load tadi. Jamati jalannya tes, catat hambatannya apa, salah kliknya apa, log web waktu penyelesaiannya kayak apa, cepat atau lambat ya. Lalu kasih 10 kuesioner SUS tadi ya. Kemudian hitung nilainya berapa ya. Jadi sebenarnya ada 2 yang dilakukan ya. Yang pertama adalah teknik think aloud ya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua pakai kuesioner ya. Jadi dua-duanya dilakukan ya. Think aloud itu yang ini loh. Saya balik lagi ke sini. Think aloud. Nah, ini ke sini dulu kayaknya. Ini ya. Orangnya suruh pakai, suruh ngamat, suruh dicoba, lalu kalian amati ya. Explore. Ini nih. Mengapanya dieksplor? Kenapa pakai tombol yang itu? Terus dicatat nih harapan-harapannya mereka. Tapi jangan terlalu diarahkan
ya. Pakailah skenario yang ini, ya. Suruh aja kasih contoh, nih misalnya kayak gini. Sorry, kasih pen lagi. Misalnya contohnya respondennya disuruh cari, Anda punya tugas untuk cari atau membeli kemeja formal untuk wisuda dengan budget di bawah 250.000. Misalnya ini untuk aplikasi belanja ya. Lalu ya mereka dilihat tuh, mereka ngetiknya apa. Nah, kalau ternyata ada harapan-harapan yang belum terpenuhi, dicatat. Kalaupun salah juga dicatat, salahnya apa. Ya. Lalu setelah itu, barulah pakai kuesioner yang 10 pertanyaan itu. Ya, itu tugas kalian. Ya. Jadi, ini adalah materi kuliah pertemuan 15 yang terakhir ya. Pertemuan 16-nya kalian udah upload hasilnya di YouTube ya. Jadi isinya apa yang di YouTube itu mulai dari awal ya. Saat kalian bikin persona dulu di mana eh, mewawancara pengguna ya. Kemudian udah ketahuan kan kesalahan-kesalahannya di mana si desainnya yang nggak bagus. Kemudian kalian udah perbaiki ya dengan beberapa metode yang kita bahas di pertemuan-pertemuan kemarin. Lalu terakhir dites pakai dua cara, pakai think aloud, satu lagi pakai kuesioner ya. Dan itu semua tolong didokumentasikan di YouTube-nya ya. Sehingga nggak apa-apa agak panjang gitu ya, 15 menit gitu nggak apa-apa. Tapi isinya lengkap ya. Mulai dari awal saat aplikasinya masih seperti apa adanya, masih jelek, kemudian kalian cari atau wawancara ke pengguna, kira-kira jeleknya di mana, lalu kalian perbaiki, lalu terakhir dites kembali, cek ulang dengan dua metode, think aloud dan kuesioner. Oke, selamat belajar, selamat bekerja.